Sudah siap terkena virus-virus kebaikan menjadi ASN? Siap dong. Halo teman lulus, kembali lagi dengan saya, Khairul Umam. Nah, di Kita Belajar kali ini, kita akan membahas soal PPPK manajerial. Tetapi sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang ditujukan teman-teman lulus kepada saya. Ini dia pertanyaannya. Nah, saya akan share kenapa saya dulu ingin menjadi ASN. Nah, tentunya saya ingin menjadi ASN karena saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya dan membuktikan bahwa saya bisa bersaing dengan ribuan orang lainnya untuk menjadi ASN. Nah, selain ASN, kesibukan saya adalah saya membantu orang tua saya di dalam usaha kuliner. Adakah teman lulus pejuang P3K yang mempunyai kegiatan seperti saya? Silahkan komentar di bawah ini ya. Oke teman lulus, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai belajarnya sekarang juga. Persaingan SKD CPNS dan P3K semakin ketat. Jangan kasih kendor. Untung ada Kita Lulus. Kamu mau program intensif online yang diajar langsung oleh tentor? Bisa. Terlalu sibuk kerja sampai malam tapi mau belajar soal tryout dengan pembahasan yang lengkap? Bisa juga. Beli paketnya sekarang dan dapatkan potongan harga dengan kode promo KLYTO untuk semua produk. Oke teman lulus, sekarang kita masuk ke nomor 1. Anda adalah seorang bendahara sekolah yang bertugas mengelola dan menyimpan keuangan sekolah. Suatu saat Anda membutuhkan dana yang mendesak untuk membayar biaya rumah sakit ibu Anda yang sedang diopnam. Sedangkan Anda tidak memiliki tabungan. Kemudian Anda meminjam kepada rekan Anda. Tetapi rekan Anda juga sedang tidak ada simpanan. Ia menyarankan Anda untuk memakai uang sekolah yang Anda simpan tanpa meminta izin dari kepala sekolah. Menurutnya, hal tersebut tidak masalah karena Anda sedang ditimpa musibah. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Silakan teman lulus bisa menulis jawaban dari teman lulus di kolom komentar. Oke teman lulus, nah jawaban yang harus teman lulus pilih itu adalah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda itu mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi, serta juga bisa bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu atau pribadi, dan juga tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, berkenaan dengan hal itu, maka kita semua bisa menyimpulkan dari opsi yang ada, jawaban yang paling tepat adalah yang mana teman lulus? Ya, tepat sekali. Jawaban yang paling tepat atau yang paling banyak mendapat poin adalah opsi C. Opsi C bernilai 4 poin. Kemudian, opsi D. Opsi D mempunyai 3 poin. Kemudian opsi A ini 2 poin. Dan opsi B ini mendapat 1 poin. Oke teman lulus, kita masuk ke nomor 2. Jika suatu saat Anda menjadi seorang guru yang merupakan guru mata pelajaran tertentu, lalu Anda dan rekan Anda mendapatkan proyek penelitian dengan orang dari Dinas Pendidikan selama beberapa bulan. Ia seringkali mengkritik Anda dan rekan Anda. Bagaimana cara Anda dan tim Anda menghadapi orang tersebut? Nah, silahkan teman lulus telaah dulu soalnya. Kemudian teman lulus bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, sudah ya teman lulus. Nah, teman lulus, di soal ini itu adalah topiknya tentang membangun komitmen tim.
atau sinergi. Nah, soal yang seperti ini bertujuan untuk bagaimana kemampuan Anda dan tim Anda menghadapi orang dari luar organisasi. Seorang pegawai itu harus dapat menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma etos nilai-nilai kerja yang baik di dalam maupun di luar organisasi, meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi. Namun tidak diperkenankan juga mengumbar janji-janji yang palsu maupun mengerahkan tenaga tim secara berlebihan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka yang mendapatkan poin paling banyak adalah opsi B. Ini mendapat 4 poin. Setelah opsi B, opsi A mendapat 3 poin, serta kemudian opsi D mendapat 2 poin, dan yang terakhir adalah opsi C. Opsi C ini mendapatkan 1 poin. Nah, teman lulus, soal-soal yang kayak gini tuh bisa juga kalian akses di aplikasinya Kita Lulus. Coba sekarang teman lulus download aja di Google Play Store. Nah, siapa tahu nanti cocok dengan teman lulus. Oke ya teman lulus, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Wah, soalnya panjang banget ya teman lulus. Oke, langsung aja yuk kita pecahkan bersama permasalahan ini. Anda ditunjuk untuk menyampaikan presentasi di depan kolega yang diharapkan menjadi sponsor pada kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan di sekolah Anda. Anda pun menerima arahan dari pimpinan untuk menyampaikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan nanti, rencana anggaran, biaya, dan fasilitas yang diberikan apabila bersedia menjadi sponsor dalam kegiatan tersebut. Dalam presentasi tersebut, Anda pun menjelaskan kegiatan bakti sosial ini mencakup khitanan massal, donor darah, kurban, dan pembagian makanan, serta THR untuk kaum duafa. Kolega pun bertanya bagaimana cara agar bakti sosial tepat sasaran dan hal yang akan dilakukan bila dana tidak terpenuhi juga apabila dana melebihi. Jadi ada 2 ya, bagaimana jika dana tidak terpenuhi dan bagaimana nanti jika dana melebihi target. Nah, sebagai perwakilan yang baik, Anda pun mencoba menjawab berdasarkan hasil pemahaman Anda tentang apa yang disampaikan pemimpin. Bagaimana cara Anda meyakinkan kolega agar menjadi sponsor dalam kegiatan donor darah tersebut? Silakan teman lulus, analisis soalnya bagaimana? Oke, teman lulus cukup ya. Silahkan teman lulus tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, teman lulus, soal ini bertujuan untuk menguji Anda dalam menyampaikan presentasi sesuai dengan arahan pimpinan. Dalam meyakinkan kolega Anda juga harus menjelaskan bahwa panitia telah melakukan survei langsung sehingga sasaran dianggap tepat dan sesuai dengan kriteria. Dalam setiap kegiatan haruslah meyakinkan bahwa panitia telah menyiapkan berbagai rencana cadangan apabila rencana awal tidak dapat dicapai. Konsistensi mengenai rencana kegiatan dan besar anggaran itu sangat penting untuk dipertahankan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang mendapatkan poin tertinggi adalah opsi C. Anda meyakinkan bahwa panitia melakukan survei pada sasaran. Panitia akan bersikeras untuk memenuhi anggaran tersebut. Apabila dana melebihi, maka kuota sasarannya diperbanyak. Ini mendapat skor 4. Kemudian D, ini skornya 3. A, skornya 2. Dan B, skornya hanya mendapat 1. Jadi jelas ya teman lulus, untuk soal yang seperti ini
memang kita harus menganalisis soalnya. Maksudnya soal bagaimana. Nah, dengan begini, kita sudah analisis, teman lulus bisa kan? Nah, bisalah teman lulus. Makin asik aja nih kita belajarnya. Nah, pembahasan seperti ini bisa kamu dapetin juga lebih banyak lagi di aplikasinya Kita Lulus. Jadi, download sekarang ya. Sekarang kita menuju nomor 4. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya Anda dinyatakan lolos sebagai ASN. Anda ditempatkan di sekolah yang sesuai dengan keinginan Anda. Sebelumnya, Anda adalah seorang guru honorer yang biasa-biasa saja. Saat menjadi guru honorer, Anda selalu mengamati kinerja guru-guru yang berstatus sebagai ASN. Anda mengamati bahwa kinerja guru ASN dan honorer itu tidak jauh berbeda. Sedangkan Anda mempunyai ekspektasi pada saat menjadi guru baru, seorang guru berstatus ASN pastinya mempunyai kinerja yang sangat bagus dibandingkan dengan guru honorer. Nah, sebagai seorang ASN baru, apa yang akan Anda lakukan? Silahkan analisis dulu soalnya teman lulus, kemudian tuliskan jawabanmu di kolom komentar kita. Oke, cukup ya teman lulus. Nah, jadi di sini soalnya adalah orientasi pada hasil, yaitu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis, mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Nah, jawaban ini menunjukkan bahwa Anda berusaha meningkatkan kinerja Anda sebagai seorang ASN. Anda harus menunjukkan hasil maksimal yang bisa Anda berikan sebagai bentuk tanggung jawab Anda dalam memenuhi kewajiban Anda sebagai seorang ASN. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka opsi C mendapat skor paling banyak. Opsi C mendapat skor 4. Jadi bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal yang bisa Anda berikan berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Opsi A mendapat skor 3, opsi D mendapat skor 2, dan opsi B mendapat skor 1. Cus teman lulus, kita masuk nomor 5. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah negeri. Suatu hari, seorang tetangga mendatangi rumah Anda untuk menanyakan hal-hal terkait PPDB sistem zonasi. Kebetulan Anda adalah panitia PPDB di sekolah, sehingga Anda sangat paham mengenai PPDB sistem zonasi. Anda pun menjelaskan dengan sangat detail kepada tetangga Anda tersebut. Tetapi tetangga Anda terlihat masih kebingungan dan belum betul-betul memahami apa yang Anda jelaskan. Padahal Anda sudah menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Apa yang akan Anda lakukan? Silahkan teman lulus analisis lagi soal ini, kemudian teman lulus bisa berikan jawaban dari teman lulus di kolom komentar kita. Oke, cukup ya teman lulus. Nah, teman lulus di sini ini adalah tentang kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan atau partai politik. Nah, jawaban yang harus kita pilih adalah jawaban yang menunjukkan bahwa kita mampu melayani publik tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi kita juga dapat melayani publik di lingkungan sekitar kita. Nah, untuk soal yang nomor 5, yang mendapatkan skor terbanyak adalah yang B, mendapat skor 4. Kemudian A mendapat skor 3. D mendapat skor 2. Dan C mendapat skor 1. Mantap! Akhirnya selesai juga kita belajar pada kali ini. Nah, teman lulus, setelah dikupas habis materinya, jangan lupa selalu dibaca ulang dan bisa ditonton ulang videonya di playlist Kita Lulus di sebelah kanan atas ini.
Semangat belajar teman lulus, kita lulus!